Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Abdillah, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Selamat pagi juga. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya Pak Jihan akan mengecek kehadiran. Jika Pak Jihan panggil nama kalian, untuk yang laki-laki mengangkat tangan dengan mengucapkan hadir. Bagi yang perempuan berarti mengucapkan hadiroh. Adiasta Akbar. Hadir. Ajeng Mela. Alfa Rizki. Alkis. Artika. Aura, Askia, Catur, Serin, Zahra, dan terakhir Zivana. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya Pak Jihan ingin mengecek kesiapan kalian. Silakan persiapkan buku pendamping PAI, buku catatan, dan juga alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Nah, sebelum kita memasuki materi baru, Pak Jihan mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa ya? Baik, Askia apa? Ya, betul. Minggu lalu kita telah mempelajari toleransi beragama atau dalam bahasa Arabnya disebut tasamu. Sekarang, apa coba pentingnya toleransi dalam kehidupan kita? Berikan 3 manfaatnya saja. Silakan, ada yang ingin mencoba menjawab? Yang pertama apa? Menjadikan kehidupan damai. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan. Kita sebagai umat Islam itu diperbolehkan untuk menjalin kerjasama dengan pemeluk agama lain. Dalam persoalan apa? Baik, apa? Ya, betul. Persoalan muamalah. Muamalah itu apa sih? Muamalah adalah interaksi dengan sesama manusia. Kaitannya materi lalu dengan sekarang adalah ketika kita berinteraksi dengan pemeluk agama lain, baik di pasar ataupun di toko, kita harus bersikap jujur, adil, tidak boleh curang, dan juga tidak boleh merugikan mereka yang berbeda dengan agama kita. Gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi yang sangat penting sekali dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengertian jual beli dan praktiknya. Menurut kalian, mengapa materi ini penting sekali kita pelajari? Ya, Raska silakan. Agar transaksinya dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain. Agar transaksinya dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain. Ya, betul sekali.
agar transaksi jual beli yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sah sesuai dengan agama kita, yaitu dengan apa? Memenuhi rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, dan juga kita tidak boleh melakukan kecurangan terhadap orang lain. Begitu. Sampai sini sudah paham ya? Materi yang akan kita pelajari itu apa tadi? Pengertian jual beli dan praktiknya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan pertama, melalui model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran pemecahan masalah, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan jual beli dan khiyar dengan benar. Yang kedua, melalui metode pembelajaran game ranking 1, peserta didik dapat menerapkan pemahaman tentang ketentuan jual beli dan khiyar untuk menjawab soal-soal dengan cepat dan tepat, seperti itu. Ini adalah kedua tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum membahas lebih lanjut, Pak Jan ingin tahu kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan keluarkan HP-nya semuanya dan pastikan semuanya ada paket data. Silakan dikerjakan. Dimulai dari perasaan kalian hari ini itu senang, sedih, khawatir atau cemas. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, silakan ditaruh lagi HP-nya semuanya di dalam laci agar tidak mengganggu fokus kalian ketika mengikuti pembelajaran. Baik, semuanya perhatikan ke depan. Pak Jan di sini memiliki contoh kasus jual beli. Silakan kalian baca dan pahami dari contoh kasus jual beli ini. Silakan. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, Pak Jan ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian, dari contoh kasus jual beli di depan ini, apa hukumnya? Silakan, Mira. Tidak sah, betul sekali. Contoh kasus jual beli di depan ini adalah contoh kasus jual beli yang tidak sah. Kemudian, siapa yang tahu apa penyebabnya, kenapa kasus jual beli di depan ini dihukumi tidak sah? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Akbar. Karena tidak memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu akid. Adi harus balik dulu. Oh ya, terima kasih atas jawaban dari Mira dan juga Akbar. Di sini kita lihat yang menjadi pembelinya siapa? Adi. Usia Adi saat ini berapa tahun? 6 tahun. Kemudian Adi itu berencana untuk membeli apa? Robot, mainan robot. Berarti Adi di sini sebagai akid atau orang yang melakukan transaksi membeli mainan robot atau mainan robot itu menjadi makut atau sesuatu yang dibeli dengan harga senilai 45.000. Nah, hari nanti kita akan mempelajari pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, kemudian macam-macam khiyar. Pengertian khiyar, macam-macam khiyar, dan juga macam-macam jual beli. Yang pertama, pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah Arab disebut al-bai'u. Artinya apa? Saling tukar menukar antara satu barang atau harta dengan barang yang lain. Ini secara istilah atau secara bahasa. Berasal dari istilah Arab yaitu al-bai'u. Artinya saling tukar menukar. Adapun dalam syarak atau sesuai syariat Islam, jual beli adalah pertukaran suatu barang atau harta dengan barang yang lain untuk suatu keperluan yang dikelola melalui tata cara tertentu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian hukum asalnya jual beli adalah mubah. Artinya mubah itu apa? Boleh. Betul sekali. Lanjut. Nah, rukun jual beli di sini ada akid, makud, sighot, dan juga adanya nilai tukar. Yang pertama akid.
berarti orang atau pihak yang melakukan transaksi. Ada dua, yang pertama ada penjual dan yang kedua ada pembeli. Selanjutnya makut. Makut itu apa sih? Barang yang dijual beserta rincian harganya. Berarti ada barang, ada harga. Tujuan adanya rincian harga untuk membedakan kualitas barang yang dijual. Selanjutnya sihot, ijab, qabul. Ijab itu pernyataannya penjual atau pembeli? Penjual. Berarti qabul adalah pernyataan dari pembeli. Selanjutnya atau yang terakhir adanya nilai tukar, pengganti barang atau kita sebut dengan apa? Rela sama rela. Gitu. Berarti dia membeli itu sadar bukan karena paksaan. Selanjutnya rosid. Kalian umurnya sudah berapa tahun nih? Yang laki-laki? 14. Yang perempuan? Sudah. Berarti kalian bisa dikatakan sebagai orang yang mukallaf. Next. Syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang halal dan suci dari najis. Yang kedua, bermanfaat. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Apa saja ketentuan dari khiyar aib? Apa saja ketentuan dari khiyar aib? Khiyar aib itu berarti kita menemukan cacat atau minus pemakaiannya setelah selesai melakukan akad transaksi. Pak, misalkan sebelum Pak, saya sudah melihat-lihat, lah ini ada cacatnya, tapi belum saya bayar Pak, berarti termasuk khiyar aib enggak? Enggak. Khiyar aib itu ketika sesudah adanya transaksi jual beli. Sudah kamu beli, kamu periksa lagi, ternyata ada minus atau cacatnya. Nah, kamu sebagai pembeli memiliki khiyar, entah untuk meneruskan jual belinya atau membatalkannya. Gitu. Sudah paham, Radit? Oke. Ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, tadi kan berdasarkan asesmen awal, Pak Jan sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Pak Jan bacakan kelompoknya, nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok pertama ada Serin, Hamad, Reski, Salsabil, Catur, Fahmi, Elina, Alkis. Silakan dibaca dulu studi kasus atau contoh permasalahan dari praktik jual beli. Kemudian bersama teman kelompok kalian diskusikan. Pertama kalian menganalisis masalah atau mencari masalah, kemudian memberikan solusi berdasarkan pengertian jual beli dan praktiknya yang sudah Pak Jian sampaikan, dan terakhir siapkan hasil penyampaian diskusi kalian. Sampai sini Pak? Ya. Ini boleh dicopot? Boleh. Nah, untuk nama anggota silakan tulis nama panggilannya saja. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya? Kelompok 4, ini Pak Jam berikan LKPD-nya. Silakan dibaca dulu studi kasusnya. Setelah itu bersama teman kelompok yang lain, kalian temukan masalahnya. Dari studi kasus itu ada masalah apa sih gitu. Selanjutnya, kamu memberikan solusi berdasarkan pengertian jual beli dan praktiknya yang sudah Pak Jan sampaikan. Dan terakhir, siapkan hasil penyampaian diskusi kalian. Nanti jangan lupa pilih 4 orang yang menjadi perwakilan untuk presentasi. Sampai sini paham? Silakan kerjakan. Kelompok berapa ini? 3, kelompok 3. Nanti kalian baca dulu studi kasusnya. Setelah kamu baca, pahami, kamu temukan masalah. Sebetulnya di dalam contoh kasus ini, apa sih masalah yang terjadi? Setelah itu kamu beri solusi berdasarkan pengertian jual beli yang sudah Pak Jam berikan tadi. Dan terakhir, siapkan untuk presentasi. Pilih 4 perwakilan dari kelompok kalian untuk maju presentasi. Sampai sini paham? Paham. Kalau sudah paham, langsung kerjakan. Kelompok 1. Kelompok 1 ini tugas kalian pertama dibaca dulu masalahnya ini, kemudian dipahami. Selanjutnya kamu temukan masalah dari contoh kasus di atas tadi. Jan-jane itu masalahnya bahas apa sih? Apa sih yang menyebabkan masalah? Yang kedua,
kamu berikan solusi berdasarkan pengertian jual beli dan praktiknya yang sudah Pak Jan berikan. Dan terakhir, siapkan hasil diskusinya. Nanti tunjuk 4 orang. Ini ada berapa orang ini? 48 kan? Nanti tunjuk 4 orang jadi perwakilan untuk presentasi. Sampai sini paham? Untuk nama anggota silakan tulis nama panggilannya saja. Baik. Kira-kira kalian butuh berapa menit untuk menyelesaikan diskusinya? 15 menit? Cukup tidak? Cukup ya? Apabila nanti ada yang belum selesai, nanti Pak Jan beri tambahan waktu lagi. Kelompok ini siapa yang maju? Yang maju siapa? Belum ditunjuk. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Lalu untuk kelompok yang lain, silakan perhatikan, simak dari penjelasan kelompok 1. Jika ada pertanyaan, tanggapan, silakan sampaikan kepada kelompok 1. Mari semuanya perhatikan ke depan. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, semua kelompok sudah maju untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Sekarang menurut kalian, kelompok mana yang terbaik? Dilihat dari jalannya diskusi, semua anggota kelompoknya aktif, kemudian ketika dalam menyampaikan hasil diskusinya jelas dan bisa memahamkan teman-teman yang lain. Kira-kira dari kelompok mana yang terbaik? Ya, betul sekali. Kelompok 4, kita beri tepuk tangan. Cukup? Perlu diingat, bukan berarti kelompok 1, 2, 3 jelek, tidak. Semuanya sudah bagus. Nah, untuk kelompok 1 dan 3, pada pertemuan berikutnya silakan ditingkatkan kembali. Baik dalam partisipasinya harus aktif semua anggota kelompoknya, kemudian dalam menyampaikan hasil diskusinya harus jelas, dan ketika kelompok lain mendengarkan bisa paham. Sekarang Pak Jian akan menguji sekaligus memperdalam pemahaman materi kalian melalui game ranking 1. Ada yang tahu bagaimana game ranking 1 itu? Ada yang tahu tidak? Atau Pak, saya dulu pernah melakukannya. Mungkin ada yang pernah? Artikel sudah pernah belum? Sudah pernah belum? Sudah. Oke. Aturan mainnya mudah sekali anak-anak. Nanti Pak Jan akan membacakan pernyataan. Pak Jan beri waktu 3 detik, kalian tentukan benar atau salah. Ya. Sudah siap semuanya? Benar salahnya disiapkan dulu. Nanti mengangkatnya setinggi kepala agar semuanya terlihat. Ya. Nah, nanti semuanya berdiri. Jika kalian telat dalam menjawab atau salah dalam menjawabnya, silakan duduk. Nah, yang benar berarti masih berdiri. Sudah paham aturan mainnya? Nah, kalau sudah paham, bisa Pak Jan mulai ya. Ditempel saja gini. Nah, gitu. Oke. Nomor 1, konsentrasi. Dalam jual beli harus ada penjual dan pembeli. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke? Jawabannya benar. Oke. Pertanyaan kedua, salah satu rukun jual beli adalah
tepuk tangan untuk Zivana. Silakan yang lain kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung waktu pembelajaran hari ini. Selama kurang lebih 80 menit dari yang kita pelajari tadi, apa saja poin-poin yang kalian dapatkan. Mungkin ada yang ingin mencoba menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan Sherin. Perkenalkan, nama saya Sherin Serena Lucia. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah agar jual beli yang kita lakukan sah, maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Serta di dalam jual beli terdapat khiyar, yaitu hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Sherin. Jadi betul ya, kesimpulan pembelajaran hari ini kita harus pasti memastikan transaksi jual beli kita itu sudah memenuhi rukun atau syaratnya. Jika salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, maka transaksi yang kita lakukan dihukumi tidak sah. Lalu untuk melindungi bagi penjual dan pembeli ada namanya hak khiyar. Khiyar itu apa tadi? Hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli, agar di kemudian hari tidak ada penyesalan baik di pihak penjual maupun di pihak pembeli. Sekarang Pak Jan ingin merefleksikan pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Apakah kalian bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Pak Jan? Nah, sekarang adalah Pak Jan pengen tahu pemahaman dan juga penguasaan materi kalian dari kegiatan awal sampai akhir, yaitu dengan melakukan asesmen sumatif. Silakan keluarkan HP-nya. Untuk link bisa dilihat di grup WhatsApp. Bentar Pak Jan bagikan dulu. Silakan. Mohon dikerjakan secara individu dengan teliti, dan yang paling utama adalah jujur, karena kejujuran merupakan salah satu nilai utama Islam dalam praktik jual beli maupun dalam mengerjakan asesmen sumatif ini. Waktu pengerjaannya 10 menit. Jika waktunya habis, Pak Jihan beri tahu. Langsung dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan dikembalikan lagi HP-nya di laci. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, dan harapan Pak Jihan dari materi yang sudah kalian bahas baik dari awal sampai akhir ini tidak hanya berhenti di buku catatan kalian atau sebagai hafalan semata, namun bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di sekolah, ketika jajan di kantin, ketika membeli sesuatu di toko, atau ketika kalian sudah dewasa dan berbisnis gitu ya. Karena semua transaksi yang kita lakukan di dunia itu besok di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi riba dan utang piutang. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu agar kalian lebih siap menerima pembelajarannya. Akhir kata, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membaca doa kafaratul majelis yang dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam